سوف يعلمون. Selain menciptakan makhluk gaib, jin dan setan, Allah juga menciptakan tempat yang ternyata memiliki banyak rahasia di dalamnya yang hingga saat ini belum ada manusia yang mengetahuinya. Bahkan umat manusia belum banyak yang mengetahui tentang nama tempat tersebut dan termasuk rahasia yang ada padanya. Namun Allah telah menyebutkannya dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Perlu kalian tahu sebagai umat Islam, sedikitnya ada 7 tempat misterius yang masih dirahasiakan Allah hingga saat ini, namun sudah tertulis di dalam Al-Quran. Lalu, apa saja 7 tempat tersebut? Berikut di antaranya. Pertama, Jabal Khawf atau Gunung Khawf. Jabal merupakan bahasa Arab yang artinya adalah gunung. Dalam tafsir Al-Alusi, gunung atau Jabal Khawf diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang diberi kemampuan dalam menembus hijab yang bisa melihatnya. Mengenai Jabal Khawf ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Khawf. Jabal Khawf adalah sejenis gunung berlapis yang tersusun hingga 70 lapisan. Dalam penjelasan lain, menurut Ibnu Asyur, warna biru langit yang kita lihat pada siang hari merupakan cahaya biru yang berasal dari pantulan cahaya Jabal Khawf tersebut. Kedua, adalah Solomon of Temple atau kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sejarah Nabi Sulaiman memang sudah sering dijelaskan, baik dalam pelajaran sejarah maupun dalam kisah. Kerajaan Nabi Sulaiman yang juga disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20 hingga 44. Bukan hanya sekali saja, nama Nabi Sulaiman ternyata disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman terkenal sebagai raja terbesar yang pernah ada di dunia. Dikarenakan King Sulaiman tidak hanya menguasai bangsa manusia saja, tetapi juga menguasai bangsa jin, bangsa hewan, burung-burung, menaklukkan angin, laut, serta udara, yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat canggih pada masanya. Pada istananya, terdapat berbagai karya seni dan benda-benda yang sangat berharga dan sangat mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang dan juga lantai pada istana terbuat dari kaca mewah dan sangat bening, sehingga hampir tidak terlihat oleh mata yang memandangnya. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya, karena mengira hal itu adalah air dan ternyata kaca. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Solomon of Temple yang artinya istana atau kuil Sulaiman dalam literatur bangsa Yahudi. Saat ini, keberadaan istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan Wailing Wall atau tembok ratapan. Berikutnya adalah sumur Barhut atau tempat para setan dipenjara. Setan juga dipenjara? Ya, penjara tersebut adalah sumur Barhut, dijuluki sebagai sumur neraka, dan hingga saat ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100 sampai 250 meter turut membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya isi sumur Barhut itu. Sumur Barhut ini yang keberadaannya diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri yang dipercaya warga setempat. Banyak orang yang enggan membicarakannya karena takut mendapat sial atau bernasib buruk. Keberadaannya sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad Rasulullah dan para sahabat melalui salah satu hadisnya. Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang yang pada pagi hari memancarkan air kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Beberapa sumber mengatakan bahwa sumur tersebut mengeluarkan bau busuk atau aroma tak sedap dari dalam.
Keempat adalah pohon Sidratul Muntaha atau pohon kehidupan. Pohon kehidupan atau dikenal dengan nama Sidratul Muntaha memang termasuk salah satu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Istimewanya, hanya Nabi Muhammad Rasulullah yang mampu memasuki Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sendiri selaku pendamping Rasulullah tidak diperkenankan memasukinya. Dinamakan Sidratul Muntaha karena sentral dari urusan langit. Tempat pohon Sidratul Muntaha merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pangkalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki Allah. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh. Di sebelah kanan arsy, dengan daun-daun seperti kuping-kuping gajah, buah-buahnya seperti kendi besar, dahan-dahannya berupa mutiara, yakut, dan juga zabarjat. Kelima, Pulau Sokotra atau tempat terkurungnya Dajjal. Tidak sedikit yang sudah membahan tentang Sokotra atau tempat Dajjal di penjara. Yang membuat banyak orang heran adalah keanehannya. Tidak sedikit juga yang mencari tahu tentang segala sesuatunya tentang tempat ini. Dijuluki Pulau Sokotra karena nyentrik seperti pulau alien dan pulau persembunyian Dajjal. Oleh karena itu tempat yang disebut mencirikan lokasi munculnya Masihid Dajjal masih di wilayah Jazirah Arab. Wilayah kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari organisme pulau ini tidak dapat ditemui di tempat lain selain di pulau ini. Penyebutan lain dari Sokotra adalah sebagai tempat persembunyian alien alias makhluk luar angkasa. Keenam, Telaga Ainul Hayat atau mata air abadi. Dinamakan Ainul Hayat adalah karena mengetahui kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat nanti, kecuali dia yang memohon kepada Allah untuk tak henti-hentinya. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Keberadaan Telaga Ainul Hayat masih menjadi misteri, karena belum ditemukan di mana letak lokasi air tersebut hingga saat ini. Beberapa sumber mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air tersebut, sehingga masih tetap hidup hingga saat ini. Dan terakhir adalah tembok Zulkarnain atau tempat terkurungnya Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Zulkarnain atau dalam istilah lain disebut Ya'juj wal Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat kubro. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh seorang Raja Zulkarnain. Mengenai tembok penghalang Ya'juj wal Ma'juj ini lantas hingga saat ini masih menjadi misteri, bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percayainya bahwa tembok besar China diyakini sebagai penghalang Ya'juj wal Ma'juj yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Wallahu a'lam.